Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diasi Wahyu Gidawati dari 11 AKR 2 absen 4. Saya di sini akan menganalisis surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105. Berikut pertanyaannya. Jelaskan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran surat An-Nisa ayat 59. Asbabu al-nuzul merupakan alasan yang mendasari suatu ayat Al-Quran turun ke bumi. Arti dari surat An-Nisa ayat 59 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59 ialah ketika terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Ka'ab bin Ashraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim di antara mereka. Sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi SAW. Nabi SAW yang memberikan penjelasan kepada orang Yahudi karena tidak terima atas penjelasan kepada orang Yahudi. Karena tidak terima atas penjelasan Nabi Muhammad, maka si munafik berkunjung kepada Umar. Umar pun bertanya pada si munafik apakah benar yang ia katakan tersebut. Si munafik menjawab iya. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut. Hal yang mendasari surat An-Nisa ayat 59 turun. Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. As-Sa'di berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amir bin Asir dan Khalid. Bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amir Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 meminta manusia untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW dan ulil amri. Kata ulil amri berasal dari kata umara, ahlul ilmi wal fiqh. Mereka memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas akan fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itulah yang dimaksud dengan ulil amri. Ulil amri yaitu a. umara, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. B. ulama dan fuqaha. C. sahabat-sahabat Rasulullah SAW. D. dua sahabat gajah yaitu Abu Bakar dan Umar. Soal berikut, jelaskan isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59 dan At-Taubah surat 105. Pertama, dalil menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Kedua, dalil menunjukkan bahwa Al-Quran membenarkan kitab yang sebelumnya. Ketiga, dalil menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sebagai petunjuk dalam memutuskan kebenaran. Keempat, dalil menunjukkan hanya kepada Allah kita akan kembali. Kedua, isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Dalil taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin. Dua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Ketiga, orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis merupakan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Isi kandungan ayat At-Taubah 105 ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersemangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bekerja dan Allah Sallallahu alaihi wasallam pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa segala nantinya akan diperlihatkan kala di hari kiamat. Soal terakhir, jelaskan perilaku yang perlu dilestarikan dari isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah 105. Sikap dan perilaku yang menurut cerminkan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. 1. Meyakini Al-Quran adalah kitab yang sempurna.
yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kedua, berusaha mempelajari dan mengamalkan Al-Quran secara kafah. Ketiga, jika ada masalah, kita putuskan masalah itu berdasarkan Al-Quran. Keempat, mengikuti aturan Allah yang tercantum dalam Al-Quran, tidak menuruti hawa nafsu. Kelima, berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat An-Nisa ayat 59. Berikut. 1. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, kepada pemimpin kita harus patuh dan harus taat jika pemimpin itu benar. Jika pemimpin itu salah, maka kita berhak atau kita tidak boleh mentaatinya. Isi perilaku yang mencerminkan surat At-Taubah ayat 105. 1. Menjadikan segala bentuk aktivitas kehidupan di dunia, baik ketika bekerja maupun belajar, guna menambah keamanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, merupakan atau memperoleh pekerjaan yang halal, tidak melanggar aturan agama Islam. Ketiga, menghindari perilaku malas dan sejenisnya. Keempat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.